saudara turun tangan pergi untuk menolong. Tidak ada kata lelah, tetapi semangat yang ada dalam setiap kita anggota dan juga ketua. Kita akan naikkan pujian terus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya Allah yang Maha Rahim, bukalah hati dan pikiran kami dalam mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Semoga firman-Mu menguatkan kami. Dan semoga firman-Mu terus memberi inspirasi kepada kami dalam melakukan hal-hal baik terhadap sesama demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, bacaan atau firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini dari Injil Matius bab 7 ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana dan mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melaksanakannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Amin. Selamat malam semua. Luar biasa. Pekerjaan yang paling berat dalam hidup itu adalah pekerjaan menunggu. Dan saya tahu Bapak Mama sudah tunggu dari jam 7 dan pengkhotbah belum muncul-muncul. Dan kita mulai pas jam 8. Tadi itu selain bukan pembelaan diri, ya, tapi selain menunggu mobil karena ada jemput teman frater dari Siantar, saya lagi sedang masak usus babi, Bapak Pendeta. Ini juga yang membuat menunggu saya setengah mati, sampai belum masak-masak dan saya tidak bawa. Baik, itu pendahuluan. Saya ada siapkan berapa halaman, jadi silahkan menunggu. Mari kita bertanya diri kita masing-masing, untuk apa kita di sini? Dan hati-hati dengan pertanyaan ini. Bisa dibedah secara filosofis, teologis, sosial, budaya, psikologi, banyak. Ketika kita bertanya, untuk apa aku di sini? Banyak pengarang lagu, penyair mencoba untuk mengulas ini. Untuk apa aku di sini? Mencoba untuk menjelaskan kepada sesama betapa pentingnya aku ada di sini untukmu. Karena itu dulu ada teman saya namanya Etos. Lalu
dia mengatakan etos itu artinya engkau tercipta hanya untukku. Sebentar, jangan masuk di YouTube atau statusnya, mati kita semua. Tapi inilah pertanyaan. Seorang filsuf Jerman namanya Martin Heidegger. Dia menulis tentang wujud dan waktu. Dan di satu porsi, di satu bagian itu, dia mengulas tentang rasa peduli. Tetapi sebelum sampai ke sana, mari kita menjawab kehadiran kita pada malam hari ini dalam konteks kita sebagai Satgas NTT Peduli. Malam ini kita di sini karena sebentar lagi teman-teman di sini potong pita. Asik. Ya, mereka senyum-senyum. Ini apakah warna ini tidak politis ya? Nah, warna ini sudah ada presiden. Ada warna merah pula pitanya. Tergantung siapa yang potong nanti sebentar. Tapi kita semua di sini karena ada rasa syukur, support yang sangat luar biasa dari kita semua. Dari DPD sampai pada tingkat DPAC mendukung teman-teman di sini di Batu Aji dalam membangun komunitas ini. Saya melihatnya, oke, nanti sebentar kita lihat tulisan ada posko. Tapi di sini juga mungkin bagus kalau kita sebut itu sebagai tempat skolastik. Di sini kita berguru. Di sini kita belajar. Di sini kita menampakkan eksistensi kita sebagai apa? Sebagai Satgas NTT Peduli. Karena itu, ketika membangun rumah, definisi rumah kalau dalam bahasa Inggris itu sedikit agak ambiguous di sana. Ada dua. Yang pertama house. House itu bukan aku haus, karena itu berikanlah aku minum. Tidak. House is a concept tentang rumah secara fisik. Ya. Karena itu kita bisa pikirkan jendelanya seperti apa, interiornya seperti apa, apakah harus ada ruangan di dalam, harus ada kayu-kayu seperti ini, harus ada pintu geser dan sebagainya. Itu struktur fisik. Yang kedua, konsep yang kedua itu adalah home. Karena itu orang selalu bilang homesick, rindu akan kampung halaman. Home sweet home. Apapun yang terjadi, rumah itu, kembali ke rumah itu selalu indah. Karena itu Bapak Ibu yang jarang pulang ke rumah itu, pertanyaan besar, quote and quote. Home sweet home. Home sweet home. Belum lagi kalau ditambah lagi, ada seorang yang menulis tentang ini juga. Rome sweet home. Dan kalau berbicara Roma adalah sweet home, maka disinilah dasar biblis kita, ajaran kita, nilai-nilai Kristiani kita, yang perlu kita bangun sebagai dasar sebuah rumah. Karena itu home itu abstrak dan dia memberikan kenyamanan. Kita menciptakan situasi, suasana. Karena itu kalau orang sudah bosan makan di rumah, maka dia cari home sweet home-nya itu di Kelong Baba Tiba, atau di kelong-kelong di sekitar Tanjung Piayu. Mencari suasana, mencari suasana. Nah, suasana itulah kehidupan. Dan bagaimana cara kita untuk merajut kehidupan itu? Perlu ada fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat. Karena itu hal pertama yang kita perlu pikirkan dalam membangun rumah itu fondasi, bukan jendela, bukan pintu, bukan atap, fondasi. Ya, supaya dia bisa tahan, bisa kuat.
Begitupun home sweet home, dalam membangun tatanan kehidupan dalam rumah, maka fondasi apa yang perlu kita bangun? Nilai-nilai apa yang menjadi pilar-pilar utama yang menjadi pegangan kita, sehingga itu menjadi satu prinsip agar apa? Agar kita bisa Salam. Okay. Dan kalau kita berbicara tentang fondasi, maka firman Tuhan atau bacaan sabda Tuhan yang baru saja kita dengar memaparkan kepada kita tentang manusia yang mempersiapkan rumah. Di sini tadi kita mendengar bahwa semua kita punya hak untuk membangun. Tetapi ada perbedaannya di sana. Dan Alkitab, firman Tuhan jelas pada kita. Perbedaannya apa? Bahwa semua boleh membangun kehidupan secara masing-masing, namun perbedaannya itu adalah di fondasi. Fondasinya itu yang beda. Yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, fondasinya kuat. Yang mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu dan pada hari Senin sampai Sabtu, dia berlaku sebaliknya, fondasinya tidak kuat. Hari Minggu boleh absen di gereja, hari Senin dan sampai Sabtu absen di entah kemana. Itu fondasinya tidak kuat. Dan kekuatan kita sebagai komunitas Satgas NTT Peduli, itu fondasi, itu adalah di sana. Firman Tuhan, sabda Tuhan. Kalau tidak, kita sudah bubar lama. Sudah bubar lama. Tetapi karena setiap kali kita berkumpul, kita selalu awali meminta petunjuk dari Tuhan, kira-kira seperti apa ke depan jalan hidup kita. Dan saya sangat bersyukur bersiarah bersama teman-teman selama ini, bahwa itu menjadi prioritas, bukan pilihan. Firman Tuhan menjadi prioritas, bukan pilihan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bisa melihat contoh-contoh bagaimana orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya itu. Dia bisa berlaku jujur, hidup dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Dia bisa aktif partisipatif di komunitas di mana dia diutus. Kalau kami di gereja Katolik ada KBG. Kalau di teman-teman Protestan ada rayon. Jadi jangan hanya absen di rayon saat membutuhkan sesuatu dari Bapak Pendeta. Saat butuh, oh anak mau CD, maka mulai rajin-rajin. Bapak Pendeta punya sepatu nomor berapa? Itu sudah mulai rajin tanya seperti itu. Sama dengan gereja umat saya di Tiban. Kalau sudah mau butuh sakramen, mulai tiap hari bermain di gereja. Pater bagaimana ini? Banyak hal. Mengampuni orang yang bersalah, memaafkan, menerima kekurangan apa adanya, kelebihan apa adanya. Dalam hal ini, Satgas NTT Peduli, kita mulai dari NTT. Kemarin ada slogan NTT for Indonesia. Yang itu tidak heran juga 2 tahun kemarin, saya tidak tahu statistik tahun ini, tapi tahun kemarin itu ada 180 lebih
boleh tanya Suster Lorencia. Pak Agung bisa bantu saya dengan data itu. Berapa banyak orang yang dikirim pulang, jenazah yang dikirim pulang ke NTT? NTT boleh dikatakan bukan bangga sih, tetapi mau mengatakan kepada dunia Indonesia bahwa ada sesuatu yang salah dalam hal ini. Kita dengan lapang dada terima itu, dengan angka yang begitu sangat luar biasa, tidak lucu. Tempat lain mungkin mereka masih, oh ini tidak perlu dipublikasi. Tapi dengan situasi itu, maka muncullah dengan teman-teman kita semua paguyuban ini, Satgas NTT Peduli. Untuk itu, contoh orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya adalah orang yang peduli. Kalau yang tidak peduli, sebaliknya, malah dia menjadi pelaku, pemain dalam apa? Trafficking orang, perdagangan orang. Rumah ini mau mengingatkan eksistensi posko ini pada malam hari ini, mengingatkan kembali kepada kita semua akan filosofi dari Satgas NTT Peduli itu seperti apa. Karena itu kita selalu ingatkan, di sini bukan panggung sandiwara. Di sini adalah tempat di mana orang lain bisa merasa nyaman. Orang lain bisa merasa diterima. Orang lain bisa merasa dibantu. Bukan dibisniskan. Bukan dibisniskan. Sedih loh kalau dengar ada jenazah yang dipulangkan ke NTT, dengar-dengar dipulangkan dengan nominal 30 juta. Sedih sekali. Padahal kalau kita turun di lapangan selama ini kami urus maksimal, paling maksimal itu 15 juta. Tapi ada yang masih jenazah, masih mau dibisniskan. Kalau tidak ada uang, tidak mau urus. Karena itu saya salut dengan teman-teman Satgas NTT Peduli. Ketika masuk di WA Group ada sini, semua pada tanya, bagaimana, siapa yang ada di sana? Kalau belum ada orang, ayo kita merapat dan sebagainya. Luar biasa, tingkatkan itu. Ini adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, fondasi kita, kekuatan kita itulah Kristus. Kristuslah kekuatan kita. Bagaimana kita menimba kekuatan? Apakah pulang tengah malam, istri sudah cakar pinggang di depan, terlalu keluar dari pagi, baru pulang, terlalu. Dan terkadang teman-teman harus siap menerima itu. Mau berbagai macam alasan. Oh, ini kami baru dengan Pak Pendeta Agripa dan Pater Tony. Singkirkan dua orang itu. Terlalu Tapi ini luar biasa teman-teman. Semangatnya itu. Bahwa kita sudah seperti ini. Bukan diri saya lagi. Tetapi bahwa ada satu nilai yang menggerakkan kita semua untuk satu tujuan, yaitu peduli. Karena itu, teman-temanku, kalau misalnya rasa peduli itu belum tumbuh dengan baik, maka marilah kita belajar bersama-sama. Tuhan, ampunilah saya, karena selama ini saya hidup dalam keterbatasan dan dosa, malah menjauh dari Engkau, tidak mendengarkan perintah Tuhan dan melaksanakannya. Mampukanlah saya untuk bisa peduli dengan sesama. Kembali, tadi saya singgung tentang Martin Heidegger, yang mana beliau menulis sebuah buku atau esai tentang wujud dan waktu.
Dan pada season tertentu dia berefleksi tentang rasa peduli. Dan itu dilatar belakangi oleh pertanyaan, untuk apa aku di sini? Kita semua diutus di sini punya tujuan masing-masing. Punya tujuan masing-masing. Dan dalam peziarahan kita, dalam perjalanan kita, kita menemukan di mana ada satu titik kita dibawa oleh arus untuk konfrontasi dengan pertanyaan ini. Untuk apa saya di sini? Bermanfaatkah saya? Bergunakah saya? Berpotensikah aku? Dan ini terkadang dalam kehidupan kita, kita lebih senang, khususnya teman-teman dari NTT, kita semua, termasuk saya. Terkadang kita lebih senang bekerja di dalam zona nyaman. Dan sekian tahun di Batam, banyak kita semua bekerja di zona nyaman. Malu loh terkadang saya melihat kalau suku lain yang membantu kita, membantu orang-orang kita yang terlantarkan di sini. Tetapi dengan adanya Satgas NTT Peduli, terima kasih. Kita ada tujuan, kita ada misi. Kita dikirim, diutus untuk saudara-saudara kita. Bukan untuk menghakimi mereka, tetapi merangkul dan mencintai mereka, bahwa mereka pun ada tujuan hidup. Mereka berarti, kita semua berarti di mata Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk menutup khotbah ini, renungan ini, izinkanlah saya untuk menutupnya dengan sebuah anekdot yang mungkin teman-teman sudah dengar, tapi bagus juga dengar dari mulut Pater Tony, toh. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bersiara selama 40 tahun di padang gurun, maka pada suatu ketika ada seorang jemaat, seorang umat yang datang lapor. Dia cari Musa untuk lapor, karena Musa dan Harun sebagai pimpinan. Karena Musa dan Harun lagi dalam pelayanan, ya mereka juga waktu itu sudah ada Satgas pada saat itu, mereka lagi pelayanan. Orang itu tidak sempat jumpa dengan dia, karena itu dia meninggalkan sebuah nota pesan. Kalau seandainya dulu ada HP mungkin sudah kirim lewat WA grup. Dia lihat ini ada komplain, Musa begini, ini persoalan saya. Beberapa tahun lalu itu Harun kesini dan berkat rumah saya, ya. Tapi sampai sekarang roh jahat juga masih berkeliaran di dalam rumah. Karena itu kalau boleh ada waktu, ambillah kesempatan ke rumah biar berkat rumah ini. Karena Musa bingung, dia bingung karena apa? Seolah-olah bahwa Harun ini tangannya itu berdosa, sehingga berkatnya itu juga meleset. Dia mau pergi lagi nih, ini kan saudara saya. Kalau saya pergi ke sana lagi untuk berkat, bagaimana dengan saudara saya? Konsultasilah dia dengan Tuhan, masuk dalam ruang pertemuan. Tuhan, ini begini. Oke, kasusnya seperti ini, tapi Tuhan pada akhirnya bilang begini, Musa, kau tidak jeli melihat persoalan ini. Setiap rumah yang sudah diberkati itu kudus, kekal abadi kasih setianya. Setiap kita memiliki rahmat itu. Kita itu sebagai pembawa berkat, dan itu sah. Persoalan itu ada dalam orang-orang yang tinggal di sana. Mulai ada yang bapak bilang anak keras,
Anak bilang bapak, tikus dan sebagainya, kebun binatanglah di situ. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, posko kehadiran ini, Satgas NTT Peduli, seperti yang tadi Pak Patrik katakan, adalah skolastik, tempat kita belajar, tempat merangkul semua suku yang ada di DPAJ Batu Aji. Bukan menghakimi. Karena itu, tempat ini adalah tempat di mana orang lain merasakan kasih sayang dari kita semua. Ini bukan hanya milik orang NTT. Tempat ini juga adalah tempat persinggahan mini untuk semua kita. Karena itu diharapkan kepada semua anggota yang bernaung di Batu Aji agar menjaga tempat ini dengan baik. Jangan sampai saling menghujat, tidak saling menerima, tidak saling memaafkan. Mari kita bangkitkan rasa peduli kita, menjadikan Kristus sebagai fondasi kehidupan kita. Amin. Ya Allah Bapa di surga, syukur pujian kami haturkan kehadiran-Mu atas segala berkat anugerah yang Kau limpahkan kepada kami secara khusus. Kau telah membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga dalam kehidupan kami ke depan Engkau senantiasa bersiara bersama kami dalam ruang dan waktu. Mampukanlah kami firman-Mu dan melakukan firman-Mu, sehingga setiap apapun yang kami lakukan, Tuhan dipermuliakan dan banyak orang boleh melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai malam hari ini menjadi berkat bagi kami. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan yang ada. Kami sungguh membutuhkan anugerah Tuhan. Roh Tuhan terus menyertai mengurapi hamba-Mu, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu, baik di gereja atau dimanapun hamba-Mu berada, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk malam hari ini dalam rangka ucapan syukur sekaligus meresmikan posko Satgas NTT PAJ Batu Aji yang ada. Kami bersyukur untuk semua teman-teman panitia yang boleh bekerja keras. Bapak Ibu yang telah memberikan waktu, tenaga, uang mereka, harta mereka untuk berdirinya posko. Kami berdoa berkati segala jerih payah mereka diperhitungkan oleh Tuhan. Dan biarlah sesuai dengan firman Tuhan malam hari ini, kami sungguh rindu melalui posko ini ada banyak orang boleh ditolong oleh Tuhan. Melalui posko ini kami bisa menjangkau sebanyak mungkin saudara-saudara kami yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan dukungan. Kami hadir bagi mereka, sehingga biarlah mereka juga boleh mengalami kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran posko ini. Terima kasih juga untuk lingkungan di mana kami boleh ada di tempat ini. Berkati pemerintah setempat, berkati warga setempat di tempat ini, diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kehadiran posko ini juga menjadi berkat untuk lingkungan ini, untuk daerah ini. Dan kami sungguh rindu Tuhan, biarlah Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu berkati semua pengurus Satgas NTT Peduli DPAJ Batu Aji bersama dengan seluruh anggota yang ada di Batu Aji. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan boleh menolong mereka semua. Kerjasama di antara mereka satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan sendiri tolong, sehingga melalui kehadiran wadah ini Bapa, Tuhan dipermuliakan. Kami juga sungguh berdoa, Tuhan sucikan, kuduskan tempat ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga setiap kali ketika kami masuk dalam ruangan ini, kami merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah
persekutuan yang ada secara khusus di Satgas NTT Peduli. Berkati setiap Bapak Ibu Saudara-saudara yang memberikan dukungan buat kehadiran Satgas NTT Peduli di lingkungan ini. Tuhan juga memberkati. Berkati kami semua yang hadir malam hari ini dengan setiap pergumulan kami masing-masing, pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, suami, istri, anak-anak, cucu-cucu. Kami berdoa Tuhan memberkati. Apapun setiap problema yang kami hadapi, kami percaya Tuhan tahu dan Tuhan turut campur tangan. Sehingga biarlah melalui kehidupan kami Bapa, Tuhan dipermuliakan. Jika kau dapati di antara kami ada yang mengalami sakit, penyakit, kami butuhkan belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, jamahan Tuhan. Tangan-Mu yang berlubang paku itu terulur dan menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka yang sakit. Dan biarlah mereka juga boleh mengalami pemulihan, kesembuhan dari Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur menyerahkan seluruh keberadaan Satgas NTT Peduli, baik DPD, DPC, bahkan juga DPAC, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik kami yang ada di kota Batam ini, bahkan juga saudara-saudara kami yang ada di daerah yang lain, termasuk yang ada di Bintan, kami berdoa Tuhan memberkati mereka semua. Dan kami syukur rindu biarlah kami menjadi satu kekuatan, satu keluarga yang kokoh, kuat untuk bergerak bersama-sama, maju bersama-sama, bersama-sama dalam setiap kegiatan yang ada, sehingga Tuhan menyatakan kasih-Mu, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, dan orang lain boleh melihat kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kegiatan malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau menyatakan kasih-Mu bagi kami semua. Semua panitia yang sudah bekerja keras untuk terselenggaranya acara ibadah ucapan syukur dan peresmian posko Satgas NTT Peduli PAC Batu Haji ini. Kami berdoa Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing, rumah tangga mereka masing-masing, pekerjaan mereka masing-masing, diberkati oleh Tuhan, dan setiap pribadi ditolong, dipelihara, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Lingkungan di mana kami berada, pemerintah setempat, baik tingkat lurah, RT, RW, kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati. Dan kami percaya bahwa kami boleh bergandengan tangan bersama-sama dengan pemerintah setempat untuk melaksanakan setiap program yang ada. Dan kami sungguh rindu Tuhan, biarlah Tuhan dipermuliakan. Program-program pelayanan, program-program kegiatan daripada Satgas NTT Peduli, kami serahkan memberkati. Terpujilah Kau Tuhan Yesus. Ini doa kami demi Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga.